Jadi, belum saya running ya. Nah, di sini ya. Ini menu barnya. Nah, tadi. Kemudian di sebelah kiri ada widget box. Yang di situ nanti ada beberapa kumpulan widget yang bisa kita gunakan, di mana masing-masing widget itu dikelompokkan berdasarkan fungsinya ya. Jadi ada misalnya, saya buka dulu ya. Designer. Bentar, kok nggak mau. Jadi nanti di sebelah kiri itu ada kumpulan widget yang memang dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Nanti yang kita lakukan adalah tinggal melakukan drag and drop ya, dari widget yang kita inginkan ke dalam form. Kemudian kita bisa susun gitu ya. Jadi misalnya ini seperti ini. Sebentar saya. Nah, bentar, saya share screen dulu. Nah, ini kalau Qt Designer kita buka, kemudian saya pilih template-nya adalah main Windows ya. Maka nanti akan muncul di tengah itu main Windows-nya ya. Kemudian di sebelah kiri itu ada kumpulan widgetnya. Jadi dikelompokkan ya. Ada misalnya layout, ini untuk tata letak ya. Spacer, misalnya untuk mengasih spasi antar widget. Kemudian ada button, kumpulan button, ada push button, ada tool button, dan seterusnya gitu ya. Radio button, text box. Kemudian untuk yang item view ya, ada item view, ada item widget. Jadi kalau item view model base, item widget, item base. Kemudian ada container ya, ada input widget, ada display widget. Nah, ini kumpulan widget ada di sebelah kiri ya. Kemudian di sebelah kanan itu ada namanya object inspector. Kemudian ada property. Jadi nanti di sini biasa digunakan untuk memanipulasi ya widget yang kita gunakan. Bisa dari warna, bisa dari namanya gitu ya. Misalnya kalau button itu kan push button. Kita geser ke sini. Nah, nanti di sini nama defaultnya adalah push button ya, object name. Tapi bisa kita ubah ya.
melalui object inspector dan biasa melalui propertiesnya di sini, tinggal di set bawah. Banyak ya, jadi mulai bisa di atas object name-nya, nah, ini bisa diganti namanya, ukurannya ya, standarnya, font-nya gitu ya, ini hurufnya dan sebagainya. Pertama nanti apa namanya, ketika diklik gitu ya, dia manggil apa gitu, metode apa gitu. Kemudian tulisannya tadi teksnya nih. Nah, kalau dibuat mau oke, jadi oke gini. Atau bisa juga diklik kanan di sini ya. Change text itu untuk mengubah teksnya, dari change object name gitu ya dan sebagainya. Ini ada semua di sini. Hampir samalah ya. Itu widgetnya. Saya share lagi yang lain. Nah, nanti saya ini dulu ya, sebentar saya sampaikan dulu. Contoh misalnya di sini ya, menampilkan welcome message. Jadi misalnya ketika ini dieksekusi akan tampil sebuah form yang dia akan meminta kita untuk menginput ya nama gitu ya, nama kita, kemudian diikuti dengan mengklik sebuah push button. Nah, ketika push button tersebut diklik, maka akan muncul pesan ya, hello, diikuti oleh nama yang tadi kita inputkan. Nah, untuk menggunakan atau membuat aplikasi ini, kita membentukkan 3 buah widget, yaitu label, line edit. Nah, nanti kalau label itu tulisan ya biasa, line edit untuk nanti tadi menginput nama, dan push button. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa semua widget itu adalah yang nanti kita gunakan di dalam aplikasi kita, itu semua adalah turunan dari atau objek dari kelas utama ya. Jadi kalau label tadi ya, label widget adalah instan dari atau objek dari QLabel class dan digunakan untuk menampilkan pesan ataupun image atau citra gambar ya. Jadi karena label widget ini hanya menampilkan hasil dari komputasi dan tidak menerima input. Jadi biasanya digunakan untuk menampilkan informasi di layar. Itu widget label. Kemudian di widget label itu ada beberapa metode ya. Kelas QLabel-nya. Yang pertama adalah metode set text yang digunakan untuk mengisi ya teks di dalam label. Kemudian ada set pixmap. Dia akan mengassign pixmap ya, lokasi atau pixel. Kemudian ada set num. Jadi dia mau this method assign an integer or double value. Kalau nanti kita lihat ya ini untuk apa gitu ya. Jadi isinya bisa integer atau double atau float. Kemudian ada metode clear. Dia memudahkan untuk meng-clear teks dari label widget. Secara default tulisannya adalah text label. Jadi ketika kita nge-drag memilih misalnya label, kemudian kita drop di dalam main Windows, maka dia akan muncul tulisan text label. Nah, di samping kita bisa menggunakan metode set text, kita juga bisa mengubah teksnya dengan memilih tadi di objek properti ya tadi sebelah kanan tadi. Kemudian kita setting atau kita pilih properti teks, kemudian kita ubah namanya. Itu tentang page label widget.
Kemudian yang kedua adalah line edit widget. Jadi dia digunakan untuk menginput single line data satu baris ya. Nah, line edit widget ini adalah objek dari kelas key line edit. Jadi kita bukan hanya bisa menginput data, tapi kita juga bisa mengeditnya juga ya. Di samping kita menginput data, you can undo ya. Kita ada proses undo, redo, cut, paste dan lainnya. Jadi sama seperti prosesan dalam pemrosesan teks ya. Jadi misalnya bisa kita copy dari yang lain, kemudian dipaste di situ juga bisa. Kemudian metode-metode yang ada di line edit widget ya. Ada sini set echo mode. Jadi akan men-setting mode dari line edit widget. Jadi menentukan konten dari widget ini yang akan bisa kita tampilkan. Misalnya kalau dia adalah line edit widget yang digunakan untuk menginput ya nama, berarti dia normal ya. Modenya normal. Dia akan menampilkan karakter yang kita inputkan. Kemudian ada lagi mode no echo. Nah, kalau ini dia tidak ditampilkan ya. It doesn't display anything. Jadi disembunyikan. Atau misalnya form atau line editnya digunakan untuk menginput password. Jadi kita bisa mode password ya. Nanti dia tidak ditampilkan teksnya tapi akan menampilkan asterik ya. Atau tanda simbol bintang. Sehingga nanti passwordnya tidak bisa terlihat oleh orang lain. Kemudian password echo on edit. It display the actual text ya. Dia menampilkan teks yang kita input. Kemudian cuma sebentar gitu ya. Nanti teks pertama misalnya A. Ketika mau maju ke teks kedua atau karakter kedua, yang A tadi akan berubah menjadi asterik atau bintang. Dan masih banyak lagi ya. Ada misalnya kalau password maksimalnya berapa gitu ya. Ini bisa pakai metode atau mode max length. Atau misalnya ketika dieksekusi dijalankan secara default itu bertuliskan apa gitu, misalnya untuk membantu si user untuk memudahkan dalam proses pengisian, kita pakai set text gitu ya. Kemudian dengan metode text digunakan untuk mengakses teks yang diinput melalui line edit widget. Kalau clear biasa untuk menghapus gitu ya. Nah, set read only, nah biasanya ada juga line edit text ini menampilkan sesuatu hasil proses atau output di mana nilainya tidak bisa diedit, jadi bisanya dibaca atau read only. Bisa ada set read only, ada is read only ya. Kalau set berarti mengaturnya non editable, kemudian kalau is read only berarti memberitahu. Kemudian set enable. Secara default line edit widget itu enable ya. Sehingga user bisa mengubah isinya. Kalau misalnya ini boolean value ya, return value-nya. Dia akan mendisable line edit sehingga user tidak dapat mengedit isi yang telah diinputkan. Kemudian set fokus ini tadi ya, dulu sama seperti kemarin, dia bisa menempatkan kursor di dalam widgetnya. Kemudian ada lagi widget push button. Ya, push button ini kelas utamanya adalah queue push button. Jadi semua ada kelas induknya ya. Jadi when assigning text to the button, you can create shortcut key. Nah, jadi ketika kita bisa mengisi teks buttonnya apa, kita juga bisa membuat shortcutnya. Ya. Misalnya Ctrl atau Alt plus C gitu ya. Atau apalah, tergantung dari teks yang ada di buttonnya. Misalnya kalau click me bisa pakai mouse, diklik, atau menggunakan
shortcut di keyboard ya, misalnya Alt plus C karena di depannya huruf C gitu ya. Dan seperti itu ya. Kemudian di dalam push button ada beberapa metode ya, ada set text ya tadi untuk mengubah teksnya, ada set icon mungkin bukan pakai teks tapi pakai icon buttonnya. Nah kemudian, nah ini adalah langkah-langkahnya. Jadi kita tambahkan ke dalam tadi ya, pertama kita pilih template-nya adalah main Windows ya. Atau di sini kalau di sini dia menggunakan ini template-nya adalah dialog without button ya. Jadi sebuah form kosong gitu. Nah, kemudian nanti di sini karena aplikasinya akan memerintahkan kepada user untuk menginput nama, kemudian mengklik push button setelah menginput nama, kemudian dia menampilkan pesan hello, maka di sini widget yang digunakan adalah pertama kita pilih label ya. Label, kemudian tempatkan di tadi di Windows-nya. Kemudian teksnya kita ubah menjadi enter your name. Oh, sebentar coba saya tunjukkan ya. Jadi misalnya ini lambat. Caranya. Ini saya close dulu deh. Nah, misalnya tadi ya, udah ada belum? Nah, udah ya. Tadi misalnya di tutorialnya template yang kita pilih adalah dialog without button. Jadi kita pilih dialog without button. Langsung kita create. Nah, ini seperti ini ya tampilannya. Lalu widget yang pertama adalah label. Label itu ada di ya. Nah, ini ya. Ini label, tinggal diklik, tahan mouse-nya, geser. Kemudian set, ya kita setur teksnya di property text, misalnya tulisannya enter your name, kemudian object name-nya diganti label response. Jadi objek, sebentar, teksnya dulu ya, enter your name, berarti kalau teksnya bisa di sini. Nah, ini ya. Misalnya enter your name. Enter your name, oke. Nah, langsung berubah ya kalau kepotong, kita tinggal tarik. Kemudian object name-nya, atau bisa juga di sini di klik kanan. Nah, change object name. Itu diganti namanya
menjadi label. Huruf L-nya huruf besar. Oke. Di sini kelihatan ya. Objek name-nya label. Kemudian, label respon. Wah, salah. Saya ganti lagi. Label respon, ini label respon. Ya, objek label respon. Kemudian drag satu lagi label, ya. Tapi label yang kedua ini kita tidak ubah teks labelnya, biarkan seperti itu saja. Berarti teks yang nanti digunakan untuk menampilkan pesan hello tadi ya. Nah, kita tampilkan lagi satu label, misalnya di sini. Ya, kita biarkan saja namanya, tidak bisa coba. Kemudian kita tambahkan widget line edit, ya. Kemudian ubah objek name-nya adalah line edit name. Jadi line edit berarti di sini objek name-nya line edit name tadi ya. Bisa di sini atau bisa di sini di klik kanan ya, change object name. Kemudian yang berikutnya adalah push button. Teksnya klik, kemudian objek name-nya button click me. Jadi tulisannya klik, button itu di atas. Nah, kalau teksnya berarti di sini click me, objek name-nya seperti apa ya? Button click me. Ada pushnya kan button click me saja. Oke. Ini huruf B-nya apakah kapital? Oke. Oke ya, button click. Atau bisa ke di sini ya. Change object name. Nah, itu sudah ada semua. Ya, misalnya kalau kita kurang rapi, bisa kita susun, bisa kurang lebar, bisa di ya. Nih. Nah, kemudian ini nanti hasil desain ini, filenya itu ekstensinya adalah .ui. Jadi nanti file itu ini menampung semua tadi widget yang kita pakai ya. Nah,
File UI-nya adalah file XML yang nanti kita convert menjadi kode Python. Jadi misalnya di sini disimpan nama filenya adalah demo line edit misalnya ya, demo line edit. Simpan. Nah, di sebuah direktori tertentu. Jangan di C di D aja ya. Nah, sini ya. Lihat ekstensinya adalah .ui. Masih di sini demo line edit.ui. Nah, ini tadi Anda ingat disimpan di direktori apa gitu ya. Nanti harus saya share dulu. File.ui tadi untuk keperluan coding di Python kita convert menjadi file.py. Nah, tadi aja kalau udah jadi .py jadi sebuah modul gitu ya. Jadi sebuah modul nanti bisa kita import di file lain. Nah, untuk mengubah ya file.ui menjadi Python script. Jadi nanti semua tadi yang kita gunakan itu nanti di-convert menjadi file Python ya. Sehingga kita tidak perlu lagi menuliskannya seperti di Tkinter kemarin. Itu menggunakan PyUIC 5 atau Python UI Convert ya. Dan ini sudah bundling ya ketika kita menginstal PyQt. Nah, untuk mengubahnya kita pergi ke di mana file tersebut disimpan, misalnya kalau di sini contoh ya. Ya sudah saya share-kan ya. Belum keluar. Nah, ya, jadi dengan menggunakan PyUC 5 yang sudah otomatis terinstall ketika kita menginstal PyQt. Nah, untuk mengubahnya menjadi berekstensi Python atau menjadi Python script, pertama kita buka command prompt ya. Kemudian kita masuk ke dalam direktori di mana file tadi yang demo line edit.ui-nya kita simpan. Misalnya kalau di sini contohnya adalah dia ada di direktori C, kemudian folder Python book, masuk lagi ke folder PyQt file. Nah, berarti di sini Anda harus paham ya bagaimana menuju ke sini. Jadi misalnya tadi kalau punya saya itu disimpan di drive D ya. Kalau Anda buka CMD itu kan atau bisa juga ya Anda pakai Visual Studio Code ya. Dibuka direktorinya, nanti situ filenya ada. Jadi misalnya, sebentar saya pakai file Visual Studio Code ya. Jadi nanti dengan perintah ini, jadi ini sudah masuk ke direktorinya, gitu ya. Kemudian, nah berarti file ini, gitu ya, ada di direktori ini. Kemudian, atau kalau misalnya setelah masuk ke sini, gitu ya, sini, untuk mengecek apakah memang betul ada di situ file ini, tinggal Anda kasih perintah di sini dir ya, dir, enter. Nanti kalau ini sudah muncul, berarti di situ sudah ada ya. File ini ada di situ. Nah, untuk mengubah menjadi ekstensi PY kita gunakan ini PyUCI PyUIC 5. Nama file UI-nya spasi
strip O spasi nama file nanti yang berekstensi py-nya. Jadi nantinya dari UI di-convert menjadi Python script. Coba saya di ini ya. Jadi nanti file nanti yang di hasil konversinya disimpan dalam nama file demo line edit.py. Nah, otomatis kalau Anda buka, itu pasti isinya adalah sudah berupa kode Python. Hasil konversi dari file ekstensi UI. Maaf Pak, boleh dicontohin Pak? Saya masih belum gitu paham Pak cara convertnya gimana. Oke, sebentar, ini saya tampilkan dulu ya. Coba keluar Visual Studio. Jadi, atau di ini aja ya, saya pakai di coba saya pakai Visual Studio Code ya. Sebentar. File PDF yang tadi itu sudah saya share di e-learning juga ya, langkah-langkahnya. Sebentar. Biar lebih mudah ya tadi cari itu yang lama juga. Close. Tadi ininya sudah dibuat ya, desain UI-nya. Jadi kita cuma menggunakan dua buah label, satu line edit, satu button. Nah, misalnya saya lewat Visual Studio Code ya. Tadi file UI yang sudah saya buat itu ada di direktori PyQt ya. Jadi saya buka dulu deh, sebentar. Belum muncul soalnya nih. Belum muncul ya jaringan saya. Iya belum muncul Pak. Sebentar. Nah, mulai muncul. Udah muncul belum? Sudah ya?
Sudah ya. Nah, kalau di sini bisa direktori tempat kita menyimpan di kedalaman. Open folder. Apa sih? Bentar, saya tutup dulu ininya deh biar enggak. Oke, tadi ada error mic-nya. Nggak tahu kenapa. Share lagi. Jadi file UI tadi demo line edit yang sudah Anda buat menggunakan Qt Designer, ya diingat-ingat lokasi di mana, terutama direktorinya. Kemudian kita bisa buka di file atau di aplikasi atau text editor Visual Studio Code. Udah muncul ya? Ini kecil banget ya. Nah, ini tadi file yang tadi kalau kita buka di Visual Studio Code, modelnya itu file XML ya. Nah, ini bisa kita convert menjadi berekstensi Python. Nah, tadi perintahnya adalah sama ya, tadi kalau di Visual Studio Code berarti kita sudah ada di direktorinya nih, langsung gitu ya. Ada di direktori PyQt misalnya, kayak punya saya. Nah, tinggal kita kasih perintah, tadi perintahnya adalah PyUIC 5 gitu ya. Sebentar saya copy dulu ya. Nah, ini ya. PyUIC 5 demo line edit, ini namanya demo line edit nih. .ui spasi ini sebentar.
O spasi. Nah, ini nanti nama file yang berekstensi Python-nya. PyUI C5 ya, nama file UI-nya spasi strip O spasi nama, atau kita buat sama namanya demolet edit tapi ekstensinya .py. Nah, kita enter. Nah, kalau sudah nanti di sini ada nih .py-nya. Kalau kita buka, nah, dia sudah tergenerate sebuah file ya, Python-nya. Jadi karena tadi di template-nya kita gunakan adalah apa tadi pilihannya tuh? Without button gitu ya. Tapi pilihannya adalah template-nya dialog without button ya, maka dia akan membuat sebuah kelas utamanya adalah UI underscore dialog button. Jadi dia sudah ada ekstensi ini, jadi kita tidak perlu lagi menulis kode program seperti ini, sudah tergenerate sendiri ketika kita mengkonvertnya dari UI menjadi .py gitu ya. Nah, kemudian file demo line edit.py tadi kita gunakan sebagai header, artinya nanti kita import ya ke file lain yang nanti bisa digunakan untuk gitu ya, apa namanya, membuat aplikasinya. Nah, jadi misalnya kita buat file baru Python, misalnya call line edit.py. Nah, jadi di sini saya buat file ekstensi py baru, call line edit.py. Nah, nanti file ini akan mengimport yang tadi ya. Di e-learning sudah saya tambahkan itunya ya. Jadi ada 3 ketik. Nah, kalau di copy paste bisa juga, tetapi nah pasti di sini ada error nanti ya. Karena kelas itu harus, nah berarti dia harus didorong. Oh, ini dorong satu lagi. Dan dia fungsi. Metode. Di sini. Sebenarnya nyambung sini ya. Supaya tampil berarti dia dipotong di bawah. Kemudian di bawah itu ada main Windows-nya untuk mengeksekusi supaya dia jalan. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan adalah di sini. Nah, tadi jadi dari demo line edit ya. Nah, ini demo line edit py itu tadi modul. Kita import semuanya. Ya, cuma karena cuma ada satu ya. Ya sama aja gitu ya. Jadi kita mengimport demo line edit .py yang tadi di file
call-line-edit.py. Jadi nanti digunakan untuk menampilkan ininya, apa namanya, user interface-nya, GUI-nya gitu ya. Nah, kalau kita eksekusi, yang di call line edit-nya ya, sebentar, ininya pakai Python-nya harus digedein dulu. Densa. Saya pakai Python 3.6. Ini pakai 3.9. Kasih error deh. Bentar. Karena PyQt-nya saya install di Python 3.6. Sebentar, muncul nggak nih? Belum muncul. Oh, beda jendela. Sebentar, saya tampilkan dulu. Saya stop share dulu. Kemudian saya share lagi. Jendela. Bentar, not responding sebentar. Dulu ya. Harusnya tadi yang tadi muncul gitu ya. Nah, ini. 1, 2, 3. Loh? Bilang. Hilang. Nah, ini tadi ya. Udah muncul belum? Jadi dialog without button tadi ini, jadi tampilannya semua di atas itu ada informasi ya. Misalnya saya ketikkan Ahmad. Ini langsung hello Ahmad gitu ya. Oh, salah, harusnya di sini dia nih. Jadi harusnya hello Ahmad itu di sini. Nah, itu ya awalnya apa? Prosesnya seperti itu. Coba saya lihat dulu di sini. Kayak ini masalah di nama. Nah, berarti kalau seperti itu di penamaan dari widgetnya. Line edit name, oke. Oh iya, harusnya bukan line edit name. Nah, kalau begini berarti nanti diedit lagi nama itunya ya. Coba di sini. Label respon. Label and edit name. Object name. Oh, kembali. Jadi biasanya kalau mau mengedit ini ya, apa namanya, hasil konversi dari UI itu jangan di sini ya. Meskipun bisa aja sih kalau kita hanya teliti ya. Tetapi bisa kita edit di Qt Designer-nya. Jadi kayak tadi ada harusnya dia di Hello Ahmad di sini nih.
Tapi dia nah berarti ini belum diubah nih label name-nya. Sebentar, coba saya cek. Oh iya betul. Sebentar. Kita cek lagi di sini penamaannya ya. Sebentar, saya share dulu. Nah, untuk ini teksnya adalah enter your name. Object name-nya adalah label. Ya. Nah, ini harusnya object name-nya adalah label. Toh. Jadi label respon. Labelnya L-nya huruf drag one more label widget from the display widget category and drop it on the form. Do not change the text property of the label widget and leave it text property. Text label field. Because the text property of this label widget will be set through code. That is, it will be used to display the hello message to the user. Push button. Kayaknya malah justru kebalik. Ya, sebentar. Kayaknya di sininya nih. Harusnya bukan line edit name self. Dia dari nama. Oh ya, sebentar. Ini berarti label saja. Coba kita ganti ya. Coba. Nah, ini saya share dulu. Tadi saya share mana ya? Ya, jadi agak ketuker tadi. Ya mungkin sengaja ya yang buat e-booknya supaya orang itu ternyata terbalik. Jadi tadi sebetulnya di sini kalau ini sih sudah oke ya, sudah, karena ini kan berasal dari UI ya. Ini dari UI. Ternyata di sininya tadi. Jadi harusnya dia posisinya bukan di label respon, karena kalau label respon itu berarti di sini di mana? Di enter your name ya. Ternyata itu di label yang bawah, yang object name-nya namanya tidak diubah, hanya label. Maka ini saya tulis menjadi label saja, jadi label responnya saya hapus responnya. Kemudian nanti akan menampilkan, jadi di label tadi yang tidak diubah nama objeknya, tetap label, itu kan muncul hello plus nama yang diinputkan melalui line edit name tadi di atas. Jadi kalau kita eksekusi, saya harus share lagi nih.
Nah, ini ya. Misalnya Ali. Kalau klik. Belum keluar. Belum sih. Oh, ini dia. Tapi kalau terlalu panjang nanti kepotong sebenarnya. Bisa kalau saya buat Ali 3 kata ya. Make me. Nah, langsung di sini hello Ali. Kalau tadi kan di sini munculnya gitu ya. Karena tadi dia ditampilkan di label dengan nama label respon. Sedangkan harusnya ditampilkan di sini yang nama objek name-nya tetap label gitu ya. Jadi ketukar. Jadi seperti itu. Atau coba saya share di itunya ya. Jadi nah di sininya nih. Tadi di sini. Nah, jadi di metode display message atau this message ini, this message itu dia menampilkan hello plus nama yang di input itu diletakkan di label dengan nama objek name-nya adalah label respon. Padahal label respon ini adalah nama objek name untuk ini. Enter your name ya. Kalau kita lihat di sini enggak. Ya. Padahal harusnya di sini. Di mana objek name dari text label ini adalah label saja. Jadi bisa kita lihat nanti di sini. Saya share lagi deh biar jelas. Gua delete lagi. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di Qt Designer-nya ya. Jadi kalau mau di ini ya lebih baik ngeditnya di sini biar nggak ribet gitu ya kalau untuk dari UI. Jangan di file .py-nya. Jadi ternyata lama banget. Ini adalah label yang pertama dengan objek name-nya adalah label respon. Sedangkan tadi untuk menulis hello plus nama yang diinput di sini ya, itu ada di sini di label ini yang nama objek name-nya adalah label. Nah, jadi di codingannya juga ternyata tadi terbalik ya, penamaan objek name-nya harusnya label, dia tulisnya label respon. Sehingga munculnya nanti di sini ya, responnya itu tadi. Harusnya kan di sini. Mungkin maksudnya harusnya ini tetap label nama objek name-nya, nah tapi di sini adalah label respon. Kalau itu label respon berarti benar nanti di sini munculnya. Nah, itu ya tahap-tahapnya. Itu sudah saya upload juga di di e-learning kalau Anda mau coba. Karena yang berikutnya itu bisa Anda coba sendiri tentang penggunaan push button ya. Jadi nanti bisa Anda coba. Ini ada keterangannya bagaimana dia bekerja gitu ya. Ini kan begini nih. Nah, itu. Nah, ini penggunaan radio button gitu ya. Nanti dia Anda desain seperti ini. Nah, di Qt Designer-nya misalnya dipilihnya di sini adalah dialog without button sama kayak tadi.
tambahkan 3 radio button, ada label, kemudian di sini ada lagi, nah ini jadi tapi ini ya, tambahnya dibentuk seperti ini. Setelah itu baru ya kasih nama ini UI-nya, kemudian di convert menggunakan ini sehingga menjadi ini. Setelah di convert tadi buat file baru untuk memanggil ini, yaitu misalnya namanya adalah call radio button 1.py. Lalu setelah dibuat filenya ya tinggal diketikkan ini, tuliskan. Kalau ini diketik nih ya. Tapi dengan catatan tadi untuk UI-nya mengimport dari sini. Sampai nanti muncul seperti ini. Ya. Oke, baik. Itu ya, waktunya sudah habis ternyata. Jadi mudah-mudahan tadi proses instalasinya lancar, tidak ada kendala. Kemudian Qt Designer-nya bisa dibuka gitu ya. Jadi tahap pertama adalah Anda mendesain dulu tampilan UI-nya di Qt Designer dengan widget yang diperlukan apa saja gitu. Tapi di sini tadi pilihan template-nya adalah widget without button ya, jadi polos saja gitu. Kemudian kita tambahkan widget-widgetnya, kemudian kita sesuaikan nama objek name-nya terutama ya, karena itu yang digunakan untuk proses di kode programnya. Kemudian setelah itu dari UI di convert ke .py menjadi sebuah modul yang nanti modul tersebut akan diimport ke file py yang lain. Ya nanti disitulah proses dari bagaimana rancangan atau desain UI tadi berfungsi ketika kita operasikan. Jadi tahap tadi sudah jelas tahap-tahapnya ya. Silakan nanti untuk yang berikutnya Anda lanjutkan dan nanti kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya di hari Kamis ya. Jadi sisanya untuk yang hari ini silakan dicoba sendiri. Kemudian nanti kalau di hari Kamis nanti akan saya lanjutkan ke ada namanya istilah signal and slot gitu ya. Artinya ketika sebuah widget melakukan aksi gitu ya, misalnya kalau button ditekan gitu ya, itu dia akan memberikan sinyal ya, memberikan sinyal untuk nanti slotnya apa gitu, aksinya apa. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, saya cukup hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau misalnya pun masih ada kendala gitu ya, bisa mungkin bertanya ke temannya. Kalau temannya juga mungkin nggak bisa bisa juga tag ke saya di grup ya, supaya nanti ke proses berikutnya itu menjadi lebih lancar ya, tidak menemui kendala, sehingga bisa kita lanjut sampai pada pokok-pokok bahasan yang lebih advance berikutnya. Baik, itu saja untuk hari ini ya. Saya bentar ini kok ada apa? Akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.